Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarriati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Olivia Nazari dengan NPM 25250036. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan hasil analisis konten keislaman dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam, yang mana konten saya pilih adalah konten ceramah Ustadz Adi Hidayat yang membahas tentang perbedaan adab dan akhlak. Saya memilih tema ini karena menurut saya pembahasan tentang adab dan akhlak itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang. Banyak yang orang mempunyai ilmu, tapi kadang cara bicara atau sikapnya di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari itu masih kurang mencerminkan akhlak dan yang baik. Nah, isi video ini menjelaskan bahwa adab dan akhlak itu sebenarnya berbeda. Adab itu lebih menekankan atau mengarah pada tata krama atau cara kita bersikap sesuai ajaran Islam. Sedangkan akhlak adalah sifat atau karakter yang sudah tertanam di dalam diri seseorang. Jadi kalau seseorang itu sudah memiliki akhlak yang baik, otomatis perilakunya juga akan baik tanpa harus dipaksa. Menurut saya penyampaian Ustadz Adi Hidayat ini sangat mudah dipahami karena beliau sendiri menjelaskannya menggunakan dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian beliau juga menjelaskan materinya itu secara runtut sehingga pendengarnya atau audiensnya itu lebih mudah memahami materi tersebut. Kalau dianalisis menggunakan metodologi studi Islam, saya melihat bahwa konten ini itu lebih menggunakan pendekatan Islam normatif. Alasannya karena pembahasan ini tuh lebih berfokus pada ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Jadi yang ditekankan adalah bagaimana seharusnya seorang muslim memiliki adab dan akhlak yang baik sesuai tuntunan agama. Selain itu, metode yang paling dominan digunakan adalah pendekatan tekstual dan bayani. Artinya, penjelasan yang disampaikan itu berdasarkan dalil-dalil agama, kemudian dijelaskan maknanya agar mudah dipahami oleh masyarakat. Contoh konkretnya, dalam video tersebut Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa ilmu saja itu tidak cukup jika tidak disertai dengan adab. Misalnya, ada seseorang yang berpendidikan tinggi tetapi sering berkata kasar, merendahkan orang lain, atau tidak menghormati guru dan orang tua. Walaupun ilmunya itu banyak, perilakunya itu masih menunjukkan bahwa adab dan akhlaknya masih perlu diperbaiki. Menurut saya, contoh seperti ini sering banget kita temui di media sosial. Ada orang yang pintar, tetapi ketika berkomentar justru menggunakan kata-kata yang tidak baik. Jadi, ilmu memang harus berjalan bersama adab dan akhlak. Menurut saya, kelebihan dari konten ini itu adalah penyampaiannya yang jelas, mudah dipahami, dan memiliki dasar yang kuat. Tema yang dibahas juga itu sangat relevan banget bagi kondisi saat ini ya, terutama ketika banyak generasi muda sekarang ini lebih fokus mengejar prestasi, tetapi terkadang melupakan pentingnya adab dalam kehidupan sehari-hari. Namun, saya juga menemukan beberapa kekurangan. Menurut saya, pembahasannya itu masih lebih ke menekankan sisi normatifnya. Akan lebih lengkap jika pembicaranya juga menjelaskan faktor-faktor sosial atau psikologisnya.
yang memengaruhi akhlak seseorang. Misalnya, pengaruh lingkungan, keluarga, pergaulan, atau media sosial terhadap pembentukan karakter. Kalau saya memberikan pendapat, menurut saya konten seperti ini akan menjadi lebih baik jika tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga dipadukan dengan pendekatan sosiologis dan psikologis. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mengetahui apa yang benar menurut Islam, tetapi juga memahami mengapa seseorang itu bisa mengalami krisis akhlak serta bagaimana solusi yang bisa dilakukan. Jadi, kesimpulan dari analisis saya adalah bahwa video Ustadz Hadi Hidayat tentang perbedaan adab dan akhlak merupakan konten dakwah yang mana sangat bermanfaat dan sangat baik bagi kita semua. Konten ini lebih dominan menggunakan pendekatan Islam normatif dengan metode tekstual dan bayani. Meskipun demikian, akan lebih lengkap jika pembahasannya dipadukan dengan pendekatan lain agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Mungkin cukup demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dari saya. Dan terima kasih atas semuanya dan perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.